lebih enjoy di mana gitu ya, di diagnostik atau di terapi gitu. Ya, jadi terapi itu akan gagal ya, 100% akan gagal kalau diagnosisnya salah intinya gitu ya. Jadi pengobatan itu penting nggak? Penting, tapi yang lebih penting lagi diagnosis gitu loh ya. Tanpa adanya diagnosis yang tepat, maka kita akan wrong path ya kan gitu loh. Kita tidak akan keep on the right track gitu ya. Salah semua gitu. Bahkan justru berbahaya. Bagaimana kalau penyakit A disebut sebagai penyakit B dan kita memberikan obat yang salah? Maka ini akan sangat berbahaya. Kita memberikan obat sebenarnya memberikan racun gitu. Ketika kita memberikan racun di tangan yang salah, maka bukan menjadi obat, malah menjadi mesin pembunuh gitu. Jadi diagnostik ini tepat banget. Jadi kalau teman-teman berobat, at least teman-teman berobat ke dokter atau ke puskesmas atau kemanapun ya, pastikan bahwa diagnosis tepat dan teman-teman ditangani oleh dokter yang tepat juga. Intinya seperti itu ya. Jadi salah diagnosis, ingat-ingat ya, itu akan menyebabkan salah ke belakang semuanya ya, entah terapinya, prognosisnya, terus kemudian tata laksana lain-lainnya, itu akan salah semuanya gitu. Jadi diagnosis adalah hal yang sangat-sangat penting dalam dunia medis gitu ya. Ini bisa menjadi bekal buat teman-teman ketika nanti berobat ke dokter misalkan gitu. Jadi teman-teman tahu, nggak dianggap sebelah mata seperti itu. Karena teman-teman orang medis, jadi teman-teman harus tahu banget yang namanya diagnosis gitu. Nah, by definition, ya, secara definisi, diagnosis adalah mengidentifikasi mengenai sesuatu. Jadi nggak mesti penyakit ya, gitu loh. Ketika teman-teman punya motor atau punya mobil misalkan, teman-teman harus dibawa mobilnya atau motornya ke bengkel gitu. Nggak mungkin kan datang ke bengkel atau ke tempat perbaikan alat, tiba-tiba oh harus ganti ini, harus ganti itu. Kesel nggak? Kesel banget ya kan gitu. Datang nih rusak nih kayaknya nih, nggak bisa jalan nih motornya, gitu. Cuma dilihatin sama abangnya, kan? Mah ini mah harus ganti ini, harus ganti itu ya katanya. Kesel nggak? Kesel banget gitu. Kenapa? Ya kan harusnya dicek dulu. Nah, ada kata-kata seperti itu ya. Dicek dulu dong, yang mana yang rusak, jangan main asal suruh beli ini beli itu, gitu. Ya, masa cuma 1 menit dilihatin ya kan, dipegang-pegang, tiba-tiba sudah bisa disimpulkan rusaknya A, rusaknya B, dan rusaknya C seperti itu, dan harus beli spare part ini, spare part itu ya, gitu. Yang harganya juga nggak murah. Kesel banget pasti. Kan harusnya dicek dengan benar satu persatu, dinilai mana sebenarnya rusak, mana sebenarnya yang perlu diganti, dan mana sebenarnya tidak perlu diganti gitu ya. Di motor aja seperti itu. Nah, bagaimana ketika nanti di dunia medis? Kesel nggak ketika datang ke dokter ya kan, terus ditanya-tanya nggak sampai 2 menit tiba-tiba udah dikasih obat ya kan, bahkan dokternya tidak menatap mata kita, tidak menanyakan banyak hal, dan tidak melakukan pemeriksaan. Ya paling nggak periksa, dengerin lah bunyi paru-parunya, bunyi jantungnya seperti apa gitu. Nah, ajaib kan kalau bisa seperti itu ya kan. Masa cuma 2 menit tiba-tiba udah bisa keluarin resep, bisa keluarin obat. Ini kan hampir sesuatu yang mustahil gitu, tidak mungkin gitu. Ngaco ini sebenarnya gitu. Jadi kalau dokter seperti itu udah jelas dia ngaco, sama kayak orang bengkel tadi gitu, cuma ngeliatin doang ya, tiba-tiba bisa mengambil keputusan bahwa yang rusak ABC gitu. Nah, ini yang harus kita pahami ya kan gitu. Kita sebagai orang medis ketika kita berobat ya, kita juga harus tahu gitu. Ini dokter error apa enggak sebenarnya. Saya bukan nyalain dokter ya, saya disclaimer dulu ya gitu. Saya nggak menyalahkan semua dokter pasti seperti ini, tapi ada oknum saya bilang kan, yang bisa saja seperti ini gitu. Mungkin mau cepat-cepat ya kan, mungkin ya, atau dengan segala pengalamannya dia bisa seolah-olah menjadi dewa ya kan, yang bisa menentukan banyak hal gitu. Jadi banyak handicap yang bakalan teman-teman temui nanti di lapangan. Tentunya nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, ini yang teman-teman harus kenali gitu loh. Jangan sampai teman-teman malah dirugikan gitu ya. Ingat ya, saya disclaimer dulu, saya tidak mengatakan semua dokter seperti ini ya. Saya juga seorang dokter. Saya mengatakan ada saja oknum yang seperti ini, dan teman-teman harus bisa mengenalinya. Jangan mau minum obat dari dokter yang memeriksanya sekedarnya seperti itu, karena sudah pasti diagnosisnya tidak tegak, ataupun kalau diagnosisnya nyaris tegak pasti salah. Ini harus hati-hati. Nah, beranjak dari bengkel tadi ya kan, maka kita kerucutkan lagi bahwa ada diagnosis yang kita sebut sebagai diagnosis medis. Nah, ini baru yang penentuan jenis penyakit ya. Kalau tadi diagnosis komputer misalkan, wah yang error ini adalah motherboardnya Pak gitu. Ini yang error ini adalah prosesornya. Oh enggak apa-apa, ini error cuma SD RAM-nya gitu. Kan enak gitu ya kan. Nggak bisa, wah ini harus ganti laptop gitu ya kan. Kalau manusia berarti ini harus ganti manusia nih gitu.
Bapak ngelahirin anak baru aja gitu, anak yang ini buang aja, kan nggak mungkin seperti itu. Gitu. Jadi at least setidaknya kita bisa memanfaatkan sesuatu yang masih ada dan menyelesaikan sesuatu yang rusak seperti itu. Jadi diagnosis secara medis itu sendiri penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala. Jadi di sini ada kata-kata tanda dan gejala. Nah, apa bedanya tanda dan gejala nanti kita pelajari. Baik secara klinis maupun dengan menggunakan pemeriksaan penunjang seperti lab, radiologi atau alat bantu medis lainnya. Ya. Jadi kalau misalkan mau ditegakkan, pasti harus periksa dulu dong. Coba periksa labnya, ambil darahnya, atau coba rentgen torak dulu ya kan gitu. Periksa dadanya, di ronsen dulu, di X-ray dulu, itu atau di EKG dulu, atau di periksa telinganya dulu ya kan gitu loh. Jadi ada pemeriksaan yang komprehensif di sini antara satu dan lain hal yang saling mengerucutkan. Gitu. Dan hal yang paling penting dalam diagnosis itu adalah yang menegakkannya tentunya. Gitu. Ini yang susah. Jadi di dunia medis itu sebenarnya bukan ngasih obat yang susah, bukan nyuntik, bukan pasang infus. Pasang infus mah perkara mudah ya kan, gitu loh. Mudah tuh dalam artian kalau dia terbiasa, sering melakukannya, gitu loh. Karena terbiasa, karena punya skill yang berulang-ulang, maka dia bisa melakukan pemasangan aboket, infus, selang infus dan sebagainya, bisa nyuntik dan sebagainya, ya. Keterampilan itu. Tapi kalau mendiagnosis ini butuh ilmu yang panjang, gitu. Butuh ilmu yang nggak bisa belajar sebulan 2 bulan. Kalau sebulan 2 bulan, barista bisa jadi dokter ya kan, atau sebaliknya dokter bisa jadi barista, seperti itu. Ya, perlu ilmu yang sangat mendalam untuk menegakkannya. Itu makanya kita belajar dari sekarang bagaimana cara menegakkannya dan bagaimana ketika sudah ditegakkan kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya ataupun pengobatan. Gitu. Ya, diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan 3 poin ini: anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Apa itu anamnesis? Apa itu pemeriksaan fisik, dan apa itu pemeriksaan penunjang? Mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, 90% diagnosis ya kan, can be held, dapat ditegakkan itu hanya berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 90% diagnosis, jadi hampir tegak tapi belum tegak ya kan. Udah mendekati nih, udah mengkerucut berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ingat ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan penunjang itu berperan untuk meyakinkan dan menyempurnakan entah pemeriksaan radiologi, ya, foto, USG, MRI, CT scan, atau periksa darah, periksa fungsi ginjal, periksa urin, periksa gula darah, atau periksa rekam jantung. Itu tujuannya adalah menyempurnakan yang 90 jadi 100. Jadi setidaknya kalau di daerah terpencil ya, di daerah puskesmas terpencil yang jauh dari peralatan canggih, setidaknya dengan adanya anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sempurna, yang baik, yang berskill, yang bertalenta, yang bereksperience banyak, maka setidaknya diagnosis sudah hampir bisa ditegakkan. Sehingga pengobatannya nggak melenceng-lenceng amat, gitu loh. Kalaupun melenceng, probabilitasnya kecil, gitu. Setidaknya seperti itu. Jadi kita mengkerucutkan. Nah, ini adalah hal yang very very important, ya kan, sangat penting. Ya, anamnesis adalah kegiatan wawancara. Datang ke dokter, ya kan, betul. Itu pasti yang pertama kali dilakukan adalah ya wawancara, interview, tanya jawab. Nggak mungkin datang, ya kan, terus kita cuma nunjuk ya kan, kepalanya sakit ya kan, dilihat-lihatin, dipegang-pegang, terus dikasih obat, kan nggak mungkin. Pasti ada pertanyaan. Kenapa? Keluhannya apa? Gitu. Keluhan bapak apa? Keluhan adik apa? Keluhan ibu apa? Gitu. Ya itu pasti ditanyakan gitu loh. Dan ketika sudah dibilang, misalkan, iya nih dok, keluhan saya demam, gitu loh. Nah itu nggak bisa lompat ke bagian lain. Oh demam, ada batuk nggak? Gitu. Iya ada batuk, ada mual, ada muntah, ada diare. Lompat-lompat jadi pertanyaannya, tidak menginvestigasi layaknya detektif. Coba teman-teman kalau nonton film apa namanya Sherlock Holmes misalkan, atau detektif Conan misalkan, gitu, atau apa namanya Agatha Christie ya kan, gitu, yang suka novel-novel misteri atau yang berhubungan dengan detektif-detektifan, gitu loh. Pasti ketika ada satu masalah itu digali secara mendalam, nggak lompat ke bagian lain, gitu loh, nggak lompat ke tema lain, nggak out kalau kita bilang, nggak out of topic, gitu. Ya, misalkan ditanya keluhannya apa, demam, apa pertanyaan berikutnya, demamnya sudah berapa lama, gitu. Demamnya itu pagi, siang, sore, sepanjang hari, atau hanya sore menjelang malam, gitu. Terus demamnya hilang nggak dengan pemberian obat-obatan anti demam, gitu. Sudah pernah diukur sebelumnya suhunya berapa ketika demam, ada nggak di rumah yang demam? Nah, jadi demam aja itu pertanyaannya bisa bermenit-menit. Ini kalau benar ya,
kalau dokternya waras bener ya kan gitu, pasti seperti itu. Karena antara demam berdarah, demam tifoid atau tipes orang nyebutnya ya kan, chikungunya, malaria, itu pola demamnya bisa beda-beda semua. Gimana kalau cuman menanyakan keluhannya apa, demam, terus tiba-tiba lompat, ada keluhan batuk nggak? Lah, ini demamnya nggak tahu apa ini gitu loh. Demamnya penyakitnya apa sebenarnya gitu loh. Kan dari demamnya bisa dieksplor. Kira-kira demam berkelanjutan karena apa? Apakah cuma gara-gara demam karena infeksi, karena dia batuk pilek jadi demam, ya kan? Karena faringitis, atau karena COVID-19, atau karena flu burung, karena SARS, atau karena apapun, ya kan? Kan bisa digali di situ. Nggak cuma sekedar pertanyaan, kenapa keluhannya demam, terus lompat ke pertanyaan lain. Nggak bisa seperti ini. Ini nggak akan tegak, diagnosisnya ngawur. Nah, kalau udah demamnya puas digali baru tanya misalkan ada batuk nggak, gitu. Pindah ke tema lain. Baru batuknya digali. Batuknya berdarah apa kering? Gitu. Batuknya setiap saat muncul atau ketika beberapa saat aja. Gitu. Batuknya disertai pilek apa enggak? Batuknya gatal apa enggak? Gitu. Jadi batuknya itu bisa panjang pertanyaannya. Gitu. Karena batuk bisa TBC, bisa kanker paru-paru, bisa batuk pilek common cold biasa, itu bisa batuk karena keselak, tersedak, ya kan banyak ininya apa namanya kausanya, etiologinya banyak. Nah, baru digali. Nanti ketika satu-satu udah digali, baru dikerucutkan, digabung demamnya kayak begini, kayak main algoritma komputer kan, seperti itu kan, demamnya seperti ini, batuknya seperti ini, terus keluhan lainnya seperti ini, ada pileknya, ada gininya, diare, dikerucutkan. Kira-kira penyakit apa yang demamnya seperti ini, batuknya seperti ini, ada diare, ada mual, gitu. Kira penyakit apa? Baru ditegakkan gitu. Oh ternyata penyakitnya adalah COVID-19 misalkan seperti itu. Ya kan nggak mungkin kan gitu. Datang tiba-tiba, wah batuk ya. Sekarang karena paranoid aja ya kan gitu. Wah batuk pilek ya gitu. Swab langsung gitu ya. Karena lagi dalam masa pandemi seperti itu. Kalau nggak dalam masa pandemi harusnya semua bisa berhati-hati dari anamnesis. Nah anamnesis dapat dilakukan dengan dua cara, auto sama alo. Auto itu langsung ke head to head ke pasien. Kalau alo itu ke keluarganya. Kenapa? Mungkin pasiennya masih bocah, masih bayi misalkan. Nggak mungkin kan ditanya kan, gitu loh. Nah kalau dokter hewan semua pasti alo anamnesis, gitu loh. Nggak mungkin dia mengerti bahasa dogi ya kan, atau mengerti bahasa kucing, gitu loh. Semuanya alo kalau dokter hewan. Tapi kalau manusia bisa auto, bisa langsung ke pasien. Nah, kapan alo anamnesis? Kalau pasiennya masih bocah, atau pasiennya ada gangguan jiwa, atau pasiennya nggak bisa berkomunikasi, kan nggak bisa buka mulut, misalkan kencang mulutnya, nggak bisa buka mulut gitu, atau pasiennya nggak sadar karena misalkan kecelakaan, ya kan gitu, kecelakaan, pingsan, dipanggil-panggil nggak bisa. Nah kita harus tanya ini kenapa ya kan, terbentur apa, sedang naik apa, gitu. Perdarahan ada nggak dari telinga, ya kan? Ada mual muntah nggak, ada kejang apa enggak. Jadi pertanyaan tidak sadar aja banyak pertanyaannya ke keluarga pasien yang menyaksikan gitu, karena pasiennya nggak bisa ditanya. Karena salah diagnosis sekali lagi, kita nggak tahu selanjutnya mau ngapain kalau nggak tahu diagnosisnya. Apakah mau memberikan cairan infus, apakah mau memberikan obat suntik, ya kan? Apakah mau memberikan alat pacu jantung misalkan, atau alat kejut jantung, gitu loh, atau shockwave, gitu. Atau kita memberikan obat melalui bawah lidah, atau memberikan obat biasa melalui minum, gitu. Atau memberikan obat melalui anus, seperti itu. Jadi banyak sekali ininya apa namanya algoritma binarinya gitu. Walaupun cuma 1001 01 01 1001 ya kan. Yes or no. Tapi yes or no-nya cabangnya banyak gitu. Terus kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan cara memeriksa pasien secara langsung. Ya kan? Misalkan dilihat ya kan, gitu. Aduh mata saya merah nih dok, gitu misalnya. Dilihat bener nggak matanya merah. Gitu. Terus dari mata merah dilihat keluar nggak cairan berwarna kuning hijauan, misalkan kayak belek gitu. Atau keluar darah misalkan, atau keluar cairan bening. Itu udah beda-beda semuanya. Gitu. Nah inspeksi itu melihat, hanya melihat saja, nggak diapa-apain. Kemudian palpasi itu dipegang-pegang. Misalkan, aduh perut saya sakit ya kan, coba sini tiduran dulu, saya periksa perutnya ya kan, ditekan ke bagian liver misalkan, sakit nggak, ditekan ke bagian limfa, sakit nggak, ditekan ke bagian usus buntunya, sakit nggak, ditekan ke bagian perut sebelah kiri bawah, sakit nggak. Nah, dari situ bisa ketahuan kira-kira penyebab nyeri perutnya di sebelah mana. Terus kemudian perkusi itu ngetok-ngetok. Ya, jadi dengan bantuan jari kita bisa ngetok-ngetok paru-parunya atau perutnya misalnya. Gitu. Begini. Gitu. Kita gituin, kita ketok-ketok. Apakah paru-parunya terendam cairan? Apakah paru-parunya kosong isinya udara ya kan?
atau ada sumbatan atau ada apa. Dari perkusi kita bisa melihat resonansi suaranya. Kemudian yang terakhir adalah yang sering teman-teman lihat dengan menggunakan stetoskop, ya kan, atau alat bantu dengar yang panjang yang ujungnya besi kayak tempernya si barista. Nah ini adalah auskultasi namanya. Kan suka bilang, kok saya nggak diperiksa sih dadanya, nggak didengerin suara jantung, suara paru-parunya gitu. Nah ini namanya auskultasi. Kemudian pemeriksaan penunjang setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dapat merupakan pemeriksaan lab, ya ambil darahnya, ya kan, mau melihat trombositnya turun apa enggak, atau ada NS1-nya positif apa enggak, atau pemeriksaan swab misalkan, atau pemeriksaan PCR, swab, swab antigen dan sebagainya, itu pemeriksaan lab namanya. Terus kemudian pemeriksaan yang berhubungan dengan X-ray atau non X-ray, seperti kayak USG, non X-ray, MRI, non X-ray, ya kan, gitu loh. Atau misalkan pemeriksaan CT scan, pemeriksaan foto polos, ya kan, itu pemeriksaan radiologi dan pencitraan non radiasi. Terus instrumen medis lainnya, misalkan pemeriksaan audiometri buat cek telinga, ya kan, atau pemeriksaan jantung dengan elektrokardiogram, EKG, atau pemeriksaan EEG dan sebagainya. Yang kita sebut sebagai pemeriksaan penunjang, yang datanya yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis. Nanti hasil lab, hasil radiologinya biasa dibawa lagi ke dokternya buat dibuat simpulan diagnosisnya apa. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang apa, digabungin kira-kira mengkerucutkan ke arah diagnosis apa. Kemudian apakah bedanya tanda dan gejala? Sign and symptom. Gitu. Gampangnya adalah tanda itu dapat diukur dan dapat dinilai, sedangkan gejala itu subjektif pasien. Jadi tanda itu objektif, gejala subjektif, ya, gampang ya seperti itu ya. Contoh misalkan tekanan darah, kan yang ukur kita kan, gitu. Kita bisa lihat 110/70, ya kan, objektif dong, semua sepakat, gitu. Atau suhu 36,8 misalkan, 38, 39, atau mata merah jelas bisa terlihat, itu kita sebut sebagai tanda objektif, bisa lihat langsung. Tapi bagaimana dengan gejala, ya kan, gitu. Nah, tanda khas untuk suatu penyakit tertentu disebut sebagai tanda patognomonik. Patognomonik itu adalah yang hanya ada di penyakit itu, nggak ada di penyakit lain. Gitu. Jadi cuma ada di penyakit itu doang. Itu tanda khas namanya. Jadi ini cara gampang dalam mendiagnosis, tapi nggak semua penyakit punya tanda patognomonik gitu. Kalau penyakit punya tanda patognomonik atau tanda khas, itu gampang banget diagnosisnya, karena nggak ada di penyakit lain. Jadi nggak perlu main detektif-detektifan lebih panjang. Gitu loh. Itu misalkan contoh penyakit campak, ya kan, itu punya gejala dan tanda 3C namanya, ya, cough, coryza, sama konjungtivitis, atau mata merah, pilek, sama batuk. Nah, kalau ada tiga-tiganya itu keluar bersamaan, itu adalah tanda khas buat campak atau morbili, gitu, yang nggak ada di penyakit lain. Itu gampang ya, nggak perlu main detektifan lebih panjang. Tapi nggak semua penyakit ingat punya tanda khas. Terus kemudian gejala ini subjektif. Ini biasanya keluhan pasien, ya. Ngomong misalkan, saya sakit perut, emang ada alat ukur sakit perut? Nggak ada, ya kan? Gitu, nggak ada sakit perut meter misalkan gitu. Kita nempelin alat terus kemudian muncul skala sakit perutnya berapa, nggak bisa. Saya mual misalkan gitu, ya mual ya subjektif, ya kan, gitu loh. Mungkin semalam mual, sekarang udah nggak mual, gitu loh. Atau sekarang mual-mualnya gitu, tapi mual-mualnya seberapa kan kita nggak tahu. Pasien bisa berbohong kalau di gejala, tapi kalau tanda nggak bisa berbohong, gitu. Aduh, saya tekanan darah tinggi, tinggal dicek aja, oh tekanan darahnya enggak, normal, ya, karena objektif, ya, gitu loh. Tapi kalau ini subjektif banget ini gejala, gitu. Saya mual, saya demam mungkin masih bisa diukur. Tapi kalau udah mual, nyeri perut, misalkan diare misalkan, ya diare kan nggak mungkin dong kita tungguin di situ. Ya udah saya tungguin sampai diare. Bapak bohong ya, ibu bohong ya, gitu loh. Masa sih diare? Ya udah, ibu nongkrong di situ, atau bapak nongkrong di situ, saya tungguin sampai bapak diare gitu, sampai keluar diarenya. Oh iya benar, ini berarti subjektif. Ya berarti objektif. Tanda nih berarti, ya kan? Nggak mungkin seperti itu. Mungkin dia bilang kemarin diare, atau hari ini memang diare baru 2 kali, tapi sekarang nggak diare misalkan. Ya, itu subjektif, ya kan, gitu loh. Dia berbohong juga kita percaya aja. Gitu. Jadi gejala itu bisa dibohongi pasien. Kita bisa dibohongi pasien sebagai orang medis. Gitu. Sesak misalkan, ya sesak relatif, ya kan, seperti itu, benar gitu loh. Tapi bisa aja dia berbohong pura-pura kayak orang sesak, kan bisa aja kan, berdrama seperti itu bisa, gitu, supaya dapat surat sakit biasanya, gitu. Jadi ada beberapa pasien, ya kan, gitu loh, yang memang nakal gitu loh. Nggak cuma
dokter yang ada oknumnya, pasien juga ada oknumnya gitu. Dia nakal, dia minta surat sakit. Anak-anak SMA biasanya nih kan gitu, pengen libur atau pengen jalan-jalan kemana gitu ya. Atau mahasiswa nih pengen jalan-jalan kemana ya kan gitu. Berobat dengan gejala segambreng-gambreng ya kan gitu, supaya dapat surat sakit lebih panjang ya kan gitu. Karena makin berat gejalanya, surat sakitnya bisa semakin panjang, bisa 3 hari ya kan, bisa 2 hari gitu. Nah, cerdasnya ya kan gitu loh, orang medis ya kan, terutama dokter, itu ketika kita ngumpulin seperti detektif data-datanya itu, kita bisa tahu kadang gitu loh, pasien itu kayak kalau dokter pinter ya gitu loh, bisa tahu bisa pasien itu berbohong apa enggak gitu loh. Kira-kira ini gejalanya muter-muter dia sebutin ya kan gitu, atau enggak. Jadi kita kayak detektif bisa tahu pembunuhnya siapa gitu loh. Bahkan ketika kita wawancarai pembunuhnya gitu, sebagai seorang detektif kita pun bisa tahu kalau dia berbohong. Nah ini juga sama, dengan berbekal pengalaman dan skill yang oke, biasanya kita bisa tahu pasien itu tipu-tipu apa enggak. Biasanya kalau saya pribadi, dulu saya waktu jaga IGD, waktu zamannya jadi dokter umum, itu sering kedatangan malam-malam, terutama malam minggu biasanya sering kedatangan pramugari, karena memang waktu itu saya dinasnya di rumah sakit dekat sama bandara, dekat sama airport Soekarno-Hatta. Gitu. Sering kedatangan pramugari minta surat sakit seperti itu. Nah, dan kayak gitu ya kan, saya tanya ABC ya kan gitu loh. Dia muter-muter jawabannya ya udah, saya suruh periksa macam-macam aja gitu. Periksa ronsen dulu ya kan gitu. Saya nggak percaya gitu. Saya coba buktikan dulu ya gitu loh. Karena dari pemeriksaan saya ini kayaknya tidak mengarahkan ke arah sana gitu. Periksa darah dulu ya. Habis itu periksa USG ya, periksa ini ya gitu. Akhirnya gara-gara dibombardir periksa macam-macam, pasiennya menyerah juga seperti itu. Nah, kan berarti kan berbohong pasien. Gitu. Jadi malah keluar duit banyak buat pemeriksaan gitu loh. Yang seolah-olah dia hanya minta sebenarnya surat sakit buat 3 hari. Tuh. Misalkan sakit perut ya kan, ya udah deh USG dulu, lihat bener gak sih sakit perut gitu loh. Nah, kalau misalkan dia beneran ya kan gitu loh, dia pasti mau dong menjalani semua pemeriksaan biar penyakitnya cepat sembuh. Tapi kalau dia berbohong, ya dia nggak mau dong keluar duit buat USG yang lumayan mahal, bisa 300 atau 400 ribu. Gitu. Jadi memang harus cerdas-cerdasnya kita apa namanya dalam menyikapi pasien yang berbohong atau tidak. Gitu. Kita udah tahu lah kayak gitu. Nah, gejala atau keluhan yang paling dirasakan pasien yang membuat pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik atau kemanapun itu kita sebut sebagai chief complaint atau keluhan utama. Gitu. Misalkan pasien datang, pertanyaan pertama yang diajukan adalah ada keluhan apa ya kan? Gitu. Maka keluhan yang disebutkan pertama adalah keluhan utama. Gitu. Silakan duduk misalkan. Ada keluhan apa? Saya batuk nih sudah 3 hari. Oh, berarti itu ada keluhan utamanya. Itu yang harus digali lebih panjang dibandingkan yang lain. Atau udah 3 hari saya diare ini gitu. Nah itu keluhan utamanya, harus kita gali diarenya. Sehari berapa kali diarenya, diarenya cair ada ampas apa enggak gitu. Dalam diarenya ada lendir apa darah apa enggak gitu. Terus kemudian dia ketika diare nyeri perutnya hebat apa enggak sambil guling-gulingan, atau cuma nyeri perut biasa. Ketika diare disertai muntah apa enggak. Jadi pertanyaan tentang diare dibombardir dengan sangat banyak dan terstruktur gitu, supaya ketahuan ini diarenya karena apa, karena virus rotavirus kah, karena bakteri kah, ya kan, atau karena Shigella dysentery misalkan, atau karena amoeba, atau karena E. coli, ya kan gitu. Kita bisa tahu kira-kira tipikal bakterinya itu bakteri apa, sehingga kita bisa memberikan antibiotik yang tepat, gitu loh. Kalau kita nggak tahu ya kita memberikan antibiotiknya serampangan jadinya. Kalau memberikan antibiotiknya serampangan, pasien bisa resisten, gitu loh. Bukannya sembuh, malah perburukan. Jadi hati-hati ya. Gitu. Nah, kembali lagi ya, diagnosis penetapan jenis penyakitnya udah dibahas dia gitu. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan teliti. Nah, ditinjau dari prosesnya, diagnosis itu dibagi-bagi, ada diagnosis awal atau diagnosis kerja gitu. Ini baru awal banget ya kan, pasien datang ya kan ke IGD misalkan gitu loh, sesek ya kan, kita tanyain macam-macam, kita periksa ya kan dengan stetoskop segala macam. Nah, muncullah working diagnosis atau diagnosis awal atau diagnosis kerja gitu loh. Nah, kemudian dari diagnosis kerja ada diagnosis banding. Jadi dia kemungkinan lain kalau diagnosis banding. Jadi simpelnya itu adalah nggak usah kalau teman-teman nggak ngerti dia definisi di sini, ingin ikutin kalimat saya aja ya kan gitu loh. Diagnosis kerja itu ketika datang ya kan, ditanya-tanyain macam-macam, diperiksa, itu muncul ya kan diagnosis pertama ya kan. Tapi ini belum tegak ya kan, masih baru mengkerucutkan, baru awal-awal. Ya, ada diagnosis banding yang kita sebut sebagai kemungkinan lain gitu loh. Contoh pasien datang sesak batuk misalkan ke IGD, sesak berat. Ya kan kita lihat dia ngos-ngosan sesak berat ya kan gitu loh. Sesak itu macam-macam diagnosisnya. Ya kan kita periksa. Nah. Ini kayaknya kemungkinan sakitnya jantung ya kan, seperti itu. Karena sesaknya karena jantung
Tapi kan sakit jantung banyak gitu loh. Nah, kita sebut aja dari awal misalkan gagal jantung. Gagal jantung sebagai diagnosis kerjanya. Nah, ada diagnosis kemungkinan lain yang berhubungan dengan sesak juga seperti itu. Misalkan contohnya kayak cor pulmonale misalkan gitu, penyakit jantung yang berhubungan dengan paru-paru gitu. Atau misalkan PPOK misalkan, penyakit paru-paru obstruktif gitu. Jadi masih ada kemungkinan lain yang harus disingkirkan. Jadi diagnosis kerja itu adalah diagnosis yang kita prefer banget, sedangkan diagnosis banding adalah kemungkinan lain yang belum bisa disingkirkan, yang harus kita singkirkan dengan apa? Dengan pemeriksaan penunjang tadi. Gitu loh. Jangan datang nyeri dada, ya kan? Wah, ini kemungkinan infark miokard nih, atau kemungkinan penyakit jantung koroner. Tapi penyakit jantung koroner macam apa kan banyak kan, gitu loh. Diperiksa dengan EKG, gitu. Begitu EKG baru ketahuan ini adalah STEMI, ST elevasi miokard infark, ya kan? Nah, itu baru jadi yang namanya diagnosis akhir. Gitu. Jadi kalau masih diagnosis banding, itu masih belum tegak sebenarnya. Jadi baru kerja banding, nanti ini bisa dicoret, set, baru tegakkan satu diagnosis yang paling utama dari sekian banyak. Misalkan ini ada satu diagnosis kerjanya, bandingnya ada 5 misalkan, jadi ada 6 diagnosis ya kan yang harus disingkirkan. Periksa penunjang lah, periksa darah, periksa radiologi, periksa EKG ya kan, dan sebagainya. Sehingga dari 6 ini kita bisa singkirkan yang mana yang lebih mengerucutkan. Itu yang kita sebut sebagai diagnosis akhir. Nah, pengobatan akan secara definitif diberikan di diagnosis akhir. Walaupun kita bisa memberikan pengobatan awal, misalnya gejala ya, mulai gejala bukan menyelesaikan penyebabnya, menyelesaikan masalah awal. Jadi misalkan dia sesak kasih oksigen, bisa dong. Kalau kan nunggu diagnosis akhir kan gitu. Oh jangan diagnosisnya belum tegak, nanti dulu ya mati pasti DGD gitu. Ya tangani dulu yang bisa ditangani. Pasal sesak kasih oksigen gitu. Misalnya dari dada, ya kasih obat analgesik, ada nyeri ya kan gitu. Ringan ya kan, anakan gitu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal untuk mengatasi gejalanya dulu, gejalanya sambil menunggu diagnosis akhir. Begitu diagnosisnya muncul, ternyata benar penyakit jantung koroner ya, ini harus primary PCI, baru misalkan paling nggak udah paling gitu. Tapi dari awal kan pasang udah tegak diagnosisnya. Jadi kalau dikatakan obat bisa diberikan nggak di awal, bisa untuk mengurangi gejala yang dimunculkan oleh pasien seperti itu. Contohnya misalnya working diagnosis. Diagnosisnya demam. Hari ketiga kemungkinan karena tipes atau demam tipoid. Ini diagnosis kerjanya. Makanya kalau teman-teman berobat suka bilang, iya nih gue gejala tipes ini gitu. Sebenarnya nggak ada tuh namanya istilah diagnosis gejala tipes. Gitu loh. Jadi bukan gejala tipes, mungkin maksud sebenarnya adalah gejala-gejalanya yang dirasakan pasien itu mengarah tipes, itu belum tegak sebenarnya. Jadi makanya ngomong masih gejala tipes. Sebenarnya bukan gejala tipes, tersangka tipes karena suspek adalah tersangka. Itu lebih belum tegak. Jadi tadi akan mengatakan ini demam hari ketiga, kemungkinan suspek kemungkinan tipes gitu loh. Jadi belum tegak, masih kemungkinan. Betul. Masih ada penyakit lain yang belum kita singkirkan. Contohnya apa? Demam berdarah, malaria, chikungunya, karena ada COVID-19 ya kan, SARS, burung dan sebagainya. Masih ada nih kemungkinan lain. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanya dokter masih bilang kemungkinan, itu berarti masih working diagnosis. Atau masih suspek atau masih tersangka ya kan, itu masih working diagnosis. Belum tegak. Nah, perlu periksa kan, coba periksa di bidal atau periksa PTF misalkan, periksa darah rutin, belum pinter, trombosit, leukosit, semua periksa. Keluar hasilnya baru dokter bilang, iya benar ini demam tifoid. Baru diberikan antibiotik sesuai dengan demam tifoid. Kalau dia darah kan nggak perlu antibiotik, ya kan? Malaria kan anti malaria, bukan antibiotik. Beda obatnya. Antara ini beda obatnya. Coba bayangin orang nomornya dikasih antibiotik demam tifoid, dia nyesek nggak? Pasti nggak mau ya kan gitu loh. Ya cuma terpaksa ya kan gitu loh. Karena kita nggak punya bekal yang cukup ya kan, kita pas-pas aja. Kalau belajar ini bisa cerdas, bisa smart ya gitu. Dokter izin tanya dokter, maaf. Oh iya silakan. Itu WD sama DD itu artinya apa ya dokter? Working diagnosis ini nih. Working diagnosis nih WD. Working. Nih WD nih. Kita baca nggak WD nih? Iya kebaca dok. Ya disingkat, gaulnya disingkat. Gaul. DD diferensial diagnosis, DDD diagnosis banding. Saya singkat, biar ada yang nanya. Jadi ini diagnosis kerja yang ini diagnosis dan banding. Banding bisa dengan lain. Walaupun
mengkerucut ke sini, tapi ya nggak bisa memungkinkan yang lain sebelum lab keluar, ya kan? Lucu ya kan, tanya sana tanya sini ya kan gitu. Terus ini saya tiba-tiba ya, ini kayaknya gejala tipes. Tahu dari mana ya kan, belum ada labnya, belum ada HB-nya, nggak tahu berapa limfositnya, trombositnya gitu. Jangan-jangan buat darah lagi, darah kasih antibiotik ya kan, gitu. Udah bertentangan banget kan. Gitu. Baru darah obat cairan paracetamol, vitamin segala macam. Nah, ini jadi masalah, makanya lab ini penting banget buat menentukan ini atau ini gitu, atau masih banyak di sampingnya gitu. Kalau sekarang tambah lagi swab kan gitu. Kalau COVID-19 ya udah tambah sini COVID-19 gitu. COVID-19 terus kalau COVID-19 confirm gitu kan. Ya, jadi ini bagaimana mekanisme yang cukup terstruktur dan kompleks ya kan, yang teman-teman harus jalani ketika teman-teman menjadi pasien. Karena ketika menjadi pasien juga harus menjadi pasien yang cerdas ya kan gitu. Jangan mau malah diberikan arahan yang nggak jelas gitu sama dokter. Karena nggak semua dokter memiliki tabiat yang sama, nggak semua dokter memiliki skill yang sama gitu. Jadi sebagai pasien itu kita punya hak. Kalau sebagai dokter yang bilang, kalau tahu banget sih nanya-nanya, ya udah ganti saja gitu. Nggak semestinya dia seperti itu. Gitu. Karena pasien punya hak bertanya. Pasien punya hak untuk berdiskusi dengan tenaga medis. Pasien punya hak untuk berkolaborasi dengan tenaga medis dalam hal untuk menyembuhkan penyakitnya. Gitu loh. Jadi jangan, jadi kalau sampai ada dokter kayak gitu berarti old school, dokter tua mungkin zaman dulu yang masih salah sama apa yang gue katakan, lo harus mengikuti seperti itu. Enggak, sekarang semua harus cerdas. Dalam tadi saja dokter kelelahan, bukan karena salah dokternya, dokter kelelahan capek kan gitu loh. Jadi brain fogging, jadi ngaco gitu loh ya kan. Bisa aja dia jaga 24 jam, saya jaga 24 jam dia gede lain. Hari saya nggak pulang ya kan, itu udah hari kedua jadi di rumah sakit lain udah fogging banget ininya, apa namanya, kepalanya udah kayak berkabut gitu loh. Sudah kayaknya sehat dalam diagnosis, misalnya harus nggak boleh kerja kayak begitu lagi, disaksakan gitu loh, kita cari cuan doang kan gitu. Harusnya memang 12 jam maksimal kerja, ya udah pulang istirahat, bisa dia namanya 24 jam sampai 24 jam ke rumah sakit lain gitu ya kan, 8 jam nggak tidur, coba bayangkan ya, itu akan menyiksa diri kita seperti itu, dan diagnosisnya juga pasti ngaco. Kita pintar gitu, tapi dengan kelelahan seperti itu dia bisa ngaco. Makanya kita perlu kolaborasi dengan dokternya, jadilah pasien yang cerdas juga gitu. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja, nggak apa ya gitu. Udah saya terus saya putusin. Nggak apa tadi misalkan ditanya gitu misalkan, apa saya aja terus. Nah, dari segi penyakitnya tadi udah kita bahas ya kan, dari timeline-nya prosesnya ya. Dia dulu banding di anak dulu 2 biji kan, baru habis itu akhir mas pasti. Sekarang berdasarkan dan penyakitnya ada utama, komunikasi sama sekunder. Apa bedanya utama komunikasi sekunder? Kalau nggak ngerti baca di sini mungkin bisa arah saya. Utama itu adalah yang paling utama yang membuat teman-teman dirawat. Teman-teman confirm COVID-19. Paling gampang relate banget dengan kehidupan kita adalah confirm COVID-19, diagnosis utamanya. Ada sekedar ada, ini kita sebagai komorbid. Teman-teman sering banget dengar komorbid COVID ini ya, sebenarnya udah lama istilahnya, cuma gara-gara COVID-19 kita dapat banyak sensor baru kan, istilah komorbid kita jadi tahu, istilah psoriasis kita jadi tahu ya kan, istilah vaksinasi lah ya kan, istilah KIPI lah, banyak. COVID-19 itu melahirkan banyak ilmu yang bisa kita serap dan kita implementasikan seperti itu. Karena jadi dengan COVID kita jadi belajar banyak sebenarnya. Ya, kita ambil sisi positifnya aja, kalau ambil sisi negatif. Jadi sebenarnya kata-kata komorbid ini udah lama banget. PCR pun juga bukan ketika ditemukan penyakit, bukan karena COVID-19 itu baru tahun 2019, ya PCR juga baru muncul juga enggak. Dia udah ada dari tahun 1980-an. Itu baru ngetren gara-gara COVID-19 aja, karena baru digunakan secara luas alatnya. Dulu kan terbatas ya kan, sama seperti itu. Nah, diagnosis komorbid kan sekunder. Jadi paling gampang pakai COVID-19, dia teman-teman gampang. Jangan diagnosis namanya COVID-19 gitu. Sekundernya masih ada DM, ada diabetes mellitus, ada tinggi, ada hipertensi, ada komorbidnya sekunder yang mengganggu diagnosis utama.
lalu komplikasi, ya kan? Komplikasinya apa? Karena teman-teman kena COVID-19 terus tiba-tiba paru-parunya rusak, jadi ada elektrolysis di paru. Atau teman-teman gara-gara COVID-19 teman-teman jadi BC ya, jadi lamaan orang. Jadi orang lemotan gitu misalnya. Jadi teman-teman gara-gara COVID-19 muncul masuk komplikasi demensia. Atau gara-gara COVID-19 teman-teman jadi rusak paru-parunya, elektrolysis paru atau fibrosis paru. Gitu. Jadi komplikasinya akibat utamanya gara-gara COVID-19 kurang setelah sembuh kemudian meninggalkan sequel yang gejala sisa, itu yang dia maksud komplikasi tadi. Paru-parunya jadi rusak, paru-parunya jadi fibrosis atau ngeras. Ya mungkin kita itu teman-teman lebih paham gitu. Kalau definisi ini mungkin ada susah ya memahami gitu. Tapi saya tetap harus memberikan definisi sesuai dengan textbook gitu loh. Entah nanti kayak saya akan ramu dengan analogi ya, teman-teman dengerin aja belajar. Contohnya ya, paru-paru karena gagal jantung, nyerinya DM, rupanya ini kakinya kayaknya di teman-teman ya gitu. Kalau makat, ya saya buat dulu berarti gampang. COVID-19 tambah lagi diagnosis lagi tadi diagnosis komplikasi karena tadi fibrosis paru atau ya dilupakan orang di remote oke di remote ya hitungnya di remote itu kadang kita menyalahkan komputer yang remote ya. Inilah ya kita balik ini ya kayak keliling atau kehidupan kita. Jadi kalau mau belajar itu sebenarnya yang paling gampang adalah kita itu lihat yang kehidupan kita, jadi mudah untuk memahami. Coba saya kasih tadi 5 kata kayak apa sih kan, apaan sih itu ya kan, itu nggak bahasanya gitu, kan lebih paham. Nah sering dengan istilah akut dan kronik ya, paling saya mau memperbaiki juga nih, bukan kronis ya, kronik. Ada kan bisa dipakai istilah kronis lagi. Istilahnya kronik ya, bukan kronis ya. Zaman dulu kronis, sekarang kronis. Nah, beda nyangkut sama kronik ya gitu loh. Ini nyangkutnya mana itu oleh kronik nih gitu. Dua bedanya. Mungkin teman-teman takutnya ya biasa ya tadi ya gitu loh. Menggunakan istilah-istilah yang selalu paling gampang. Kalau kronik ini berhubungan dengan timeline, berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu akut bila waktu singkat ya baru banget misalnya. Jangan kronik itu berlangsung lama banget. Kadang-kadang saya bisa kita pilih ya kan gitu. Kira-kira kalau kanker itu apa kronik kira-kira gimana? Apa kronik kalau kanker? Bahwa kalau kronik kanker ya kan nggak mungkin kan malam tidur bangun udah ada benjolan di hari D ya bisa diakukat kan itu akut ya kan tidur ya kan pagi-pagi ada benjolan di leher ya kan wah ini kanker nih. Nah nggak mungkin kayak begitu, pasti awalnya benjolannya kecil dulu, makin lama segede bakso, habis segede bakso orang kan itu segede apa namanya segede bakso sum-sum tulang ya kan itu gede jadi tidak lakukan ya kan tahun-tahun ya setiap bulan ya kan kalau teman-teman bangun tidur bangun udah sendiri gitu ya itu santet mungkin ya kan berbahaya banget ya kan kronik itu tahunan kronik. Tapi kalau kayak COVID-19 akut ya lagi ngobrol akan kasih restoran ya ada yang batuk ya kan besok kita demam itu akut ya mungkin kan sekarang ya kan teman-teman 2 bulan lagi baru kena COVID ya kan nah itu kalau COVID ya kan kita takut. Tapi kalau kayak ya kan TB juga dia TB itu kita pasti pada kronik walaupun dia kena kan kita tahun-tahun bersama-sama yang udah baru kita
Nah, itu kronik sifat. Ya bisa beda-beda ini ya. Contoh tadi antara kanker sampai positif. Kita bisa bedain. Dan adalah akut kanker atau kronik. Mudah-mudahan ya kan dalam atau akut seperti itu. Timun tifoid juga akut. Biasanya kalau udah hitungan bulan gitu ya kan, itu udah kronik. Kan diare akut pasti sih kita bayangin paling baru 5 hari 7 hari ya diare akut. Tapi kalau teman-teman diare terus-terusan 2 bulan 3 bulan nggak berhenti diare baru namanya dari kronik. Jadi akut jadi kronik kalau waktunya berjalan panjang terus. Awalnya akut ya diobati kan dulu kan lama sudah rusak ya diarenya panjang sampai berbulan-bulan diare terus ya kan. Sampai yang dewasa mereka diare terus kronik. Contoh nih bronkitis akut, penyakit paru kronik, lama-lama nih ini akibat rokok nih. Kalau kan sekali ngerokok bisa jadi PPOK ya kan gitu. Orang-orang takut semua ya kan dari mau ngerokok sih. Ini kan perlahan-lahan membunuh, perlahan-lahan punya sebelah semua biar semua rokok. Gagal ginjal ya dia harus jalan darat tiap 2 kali terus jam waktunya kan kronik. Kalau ginjal yang ada yang hari itu darah udah sembuh ya kan udah nggak masalah gitu berarti gagal ginjal yang kronik. Nah yang saya bilang ya tanda akut dapat ini jadi kronik salah nih kronik maksudnya. Jangan orang sebut nggak diobatin aja kan. Terus harus nurut jadi lama-lama jadi kronik. Tadi saya bilang diare awalnya ya kan 1 hari nggak diobatin ya kan. Malah tahu ya kan gitu sembarangan terus kemudian nggak peduli sama penyakitnya ya kan diare asing diarenya ya kan hanya lama-lama bertahun-tahun kalau dewasa jadi diare kronik seperti itu. Ini adalah akut kalau kita ambil kronik itu lebih dari 3 bulan misalnya. Kemudian persis masa amalan ya amalannya bukan amalan ya amalan normal ya amalan dukun ya kan bukan. Proses ini adalah ramalan yang bisa diambil dari ilmuwan. Jadi ya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengalaman ya berdasarkan data statistik di lapangan, berdasarkan apa yang terjadi di rumah sakit lain atau di negara lain atau di sumber ilmu lain yang dijadikan dasar bahwa rata-rata kalau pasien yang kayak begini bakal di sini teman-teman informasi. Tapi informasi itu nggak sepenuhnya benar gitu loh. Namanya perlahan ya gitu loh. Berdasarkan ilmuwan, oh kalau COVID-19 ini ya kan kalau dia ada komorbid ya kan kalau dia masuk ICU dan prosesnya buruk gitu. Ada kemungkinan dia sembuh ya ada cuman kecil. Nah kita ngomongin namanya peluang atau probabilitas. Ya. Kenapa disebutnya ramalan? Kenapa nggak prediksi gitu? Iya, ini biar teman-teman gampang menyerap apa yang saya bilang sebenarnya prediksi sebenarnya. Gimana saya biar teman-teman apa yang saya menggunakan bahasa yang sederhana aja gitu. Ya prediksi ramalan sama aja sebenarnya sinonim aja gitu loh. Biar teman-teman jadi melek aja ya. Boleh pakai prediksi seakan ya karena itu adalah same things ya hal-hal sama. Prediksi medis boleh, ramalan medis juga boleh. Ramalan konotasinya memang negatif ya kan. Ramalan pun misalnya gitu. Ya jadi intinya ini adalah boleh ya. Saya hati ya kalau teman-teman nggak setuju dengan kata ramalan ya udah digantinya adalah prediksi medis cuma agak ramalan ada batasnya. Ini adalah suatu prediksi yang kita lakukan untuk memberikan arahan kepada pasien dan keluarga pasien. Kira-kira kalau diobatkan kan, misalkan nggak tergantung dari pasien gitu. Dikasih pilihan ini mau dipasang ring dan nggak ada ringnya gitu. Bisa nggak kalau dipasang ring sama keluarganya gitu? Ya bisa hanya dengan pengobatan aman, hasilnya tambah lama dan bisa kambuh lagi. Dan saat bisa berhenti jatuh mendadak itu adalah prediksi. Berdasarkan pengalaman dan penelitian yang sudah dilakukan selama beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun. Gitu. Bisa nggak sembuh dengan pengobatan? Ya bisa saja gitu. Namanya medis itu nggak satu sama dua bisa membuat bisa dengan teori bisa dengan minus ya macam-macam gitu. Manusia itu adalah unik ya nggak bisa kita samakan apa manusia itu dengan gitu. Kita kan yang tadi bicara probabilitas bahwa 9% pasien yang dipasang ring itu kemungkinan kemungkinan kuliahnya
lebih baik dibandingkan dengan hanya pengobatan obat pengencer darah seperti itu. Di sini semua rata-rata sudah setuju sepakat seperti itu. Jadi kita bisa memberikan wifi yang memberikan prediksi. Walaupun tidak selamanya prediksinya adalah benar. Saya selalu mengedukasi pasien yang ibu sudah kena kanker, stadium 3B berdasarkan prediksi, berdasarkan amalan medis, berdasarkan data statistik bahwa yang bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan untuk stadium ini itu cuma 30%. Gitu. Berarti kan ada kemungkinan 70, ada 30 gitu. Jadi rata-rata seperti itu memang gitu loh. Tapi salah dan juga benar gitu. Tapi kecenderungan benarnya lebih besar dibandingkan dengan kecenderungan salahnya. Ya seperti itu gitu loh. Jadi kita akan bisa membuat pilihan pada pasien karena ketika kita memberikan suatu statement itu harus begini, kita nggak percaya gitu. Pokoknya harus begini. Dia akan memutuskan nanti pada waktunya dia akan memutuskan mau apa enggak ya, mau dipasangin apa enggak, mau dilakukan radioterapi apa enggak, mau di kemo apa enggak, tetap pasti punya hak untuk menolak. Tapi kita sudah tahu tidak salah di situ. Dan ketika ada tuntutan hukum kita akan tidak bisa kena jalur pidana karena kita sudah memberi informasi kepada pasien. Ada bukti tertulis dan ada tanda tangan di atas kertas secara digital. Selama itu ada, kita sebagai orang medis kita sudah memberikan informasi aman. Itu tidak akan dituntut. Kalau dituntut kita pasti menang. Kita sudah pernah memberitahu. Kalau misalkan tadi tadi terapi ya nggak mau gitu. Kalau saya yang kemo mati ya gitu. Enggak saya di radioterapi kulitnya kosong seperti itu. Mau ada nggak lain gitu. Bahkan yang minum obat doang. Udah kita jelasin kalau cuma minum obat doang yang kemungkinannya begini gitu. Corona itu penting sih kan kayak gitu. Dia memang pengalaman medis seperti ini. Berdasarkan data statistik medis juga seperti ini. Berdasarkan semua data medisnya seperti ini. Gitu. Nah, nanti ketika 2-3 bulan lagi dia datang kita semakin parah dia kenapa nggak gitu saya kenapa nggak dia terapi saya gitu loh. Saya sudah memberitahukan 3 bulan yang lalu seperti ini nggak bisa saya menuntut gitu loh. Buat dari kemarin saya kemo tidak diterapkan loh saya kan sudah merekomendasi gitu loh. Pemilih tidak melakukan hal tersebut gitu loh. Mana buktinya kaca sih udah lebih agar tidak pernah memberikan informasi yang benar dan tepat seperti itu. Pasien yang memilih untuk tidak melakukan pengobatan tersebut. Ya sekali lagi pasien itu memiliki hak untuk memilih dia mau apa enggak dilakukan pengobatan tersebut. Kita hanya mengarahkan pasien yang dia urut ya kan mau tidak gitu. Walaupun ketika berobat sekalipun ya belum tentu 100% berhasil harus memberitahukan ini belum tentu 100% berhasil tapi inilah jalur yang benarnya saat ini gitu. Kadang-kadang yang medis bisa berubah di tempat tahun lagi bisa jadi berubah gitu atau 10 tahun lagi bisa berubah seperti itu. Tapi hal ini yang memang kita yakini yang benarnya seperti ini gitu. Kita harus memberikan komunikasi yang tepat. Jadi 90% tuntutan pasiennya kurang lebih 90% ya. Saya nggak tahu apa pastinya. Itu disebabkan karena kegagalan komunikasi atau karena masalah komunikasi yang tidak clear antara tenaga medis sama pasien. Atau misalkan teman-teman radiografer atau radioterapi melakukan proses scan tanya dulu kan mau disuntik sama teman-teman misalkan ada alergi apa enggak, alergi obat apa enggak, terus kemudian informasikan ketika nanti saya suntik akan terasa hangat di tangan misalkan. Kalau ada alergi segera informasikan karena akan saya stop saya akan memberikan obat alergi kalau sampai gatal-gatal atau bisa muntah misalkan atau bisa kejang makan. Jadi beri informasi secara kita beritahukan itu. Kalau saya yakin ya kita kerjakan. Kalau sampai terjadi alergi kita nggak salah. Kan sudah kita beritahukan sebelumnya. Dan sudah memberitahukan kalau ini resikonya teman-teman bukan alergi seperti itu. Pasien setuju? Ya udah itu bukan salah kita. Itu adalah bagian memang dari apa namanya
kan sudah sedang pengenalan ya, itu bagian dari impact, bagian dari efek dari virus seperti itu. Yang memang nggak bisa kita hindari, kita nggak tahu kita bisa kayak teman-teman misalkan anak teman-teman beli Proven, teman-teman beli Panadol, padahal teman-teman lain Panadol, teman-teman nggak pernah minum Panadol selama ini, teman gatal-gatal, teman bisa untuk perusahaan Panadol, gara-gara saya Panadol saya gatal-gatal, tapi nggak bisa lah gitu loh, karena udah diberitahu kan di belakang banyak efeknya begini. Gitu. Nah, karena nggak ada komunikasi tadi coba teman-teman, masing-masing datang ya, namanya ya, aja, teman-teman nyuntik kan obat ini, obat keras untuk silikon ya, gagal, teman-teman dituntut salah, karena tidak memberitahu informasi sebelumnya. Nah, teman-teman dituntut teman-teman dan bisa belajar, gitu. Nah, kan bisa ngomong, saya nggak diberitahukan persoalan kita seperti ini. Gitu. Coba diberitahukan, saya nggak mau melakukan ini. Nah, pasti berhasil seperti itu. Habis teman-teman, gitu. Saya cabut, ya udah. Hari-hari sudah kira-kira tidak berlanjut. Nah, ini kan hari-hari harus melindungi kita pertama ya, kita melindungi pasien atau orang sekitar kita. Gitu. Ya, jadi hati-hati, ingat ya. Komplain itu 90% kurang lebih ya. Pokoknya 90%. Mostly besar itu karena kegagalan dalam komunikasi, miskomunikasi. Ya, banyak informasi itu penting untuk menghindari dari kita. Menghindari kita dari temukan pasien. Ya. Sekali lagi ya, prediksi itu macam-macam yang baik buruk dan baik buruk ya. Malam biar malam ya malam biar ini istilah. Ya ngomong yang baik buruk juga nggak masalah. Teman-teman kalau teman-teman berobat ya di rumah sakit antara saudara berobat atau sudah menjenguk tetangga berobat, ada medis orang dokter mengatakan malam itu jelek dong kondisinya. Semua ICU ini masukkan persoalan ya gitu. Mana kira-kira kita orang udah jago, udah tahu yang namanya istilah posisi, kita bisa nanya dan berkomunikasi dengan dokter yang perawat dengan sesuai dengan enak. Saya bisa nanya ya gitu. Dok, tangga saya nih gitu, masuk ICU. Prognosisnya apa? Gitu. Kita tahu istilah prognosis, kita juga akan dengan menjelaskannya juga dengan hati-hati karena dia dianggap orang yang cerdas dan smart dalam medis gitu loh. Ini nggak sembarangan ya gitu aja gitu jawabannya. Ya bisa dilihat di ICU gitu loh. Yang bisa dilihat tuh gangguan napas tidak jawab sebenarnya masih dia udah berhati-hati gitu. Karena melihat teman-teman smart nih, kan banyak ilmu gitu. Gimana prosesnya? Benar malam gitu ya. Kan lebih pagi ini orang kan lebih banyak tahu nih baru jelasin detail. Ya dengan contoh kita ngomong gimana dok maksudnya itu akan dijelaskan dengan detail. Ya, saya nggak menyebutkan semua dokter seperti itu. Sekali lagi hanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi udah kita sekali kita semua yang ada di sini ilmuwan medis yang cukup. Nah, setelah prognosisnya dimunculkan, diagnosisnya dimunculkan, kira-kira adalah apa itu paling akhir? Obat itu paling akhir. Gitu loh. Jangan bilang pokoknya saya harus mendapatkan obat yang paling mahal, obat yang paling mahal paling bagus kalau dari macam-macam nggak ada gunanya. Gitu. Sampai kayak ngomong pokoknya saya harus punya racun tikus yang paling bagus seperti itu. Yang kasih bilang salah mati kan, gitu masalah. Ya kan nggak seperti itu gitu loh kondisinya gitu loh. Jadi obat sederhana sekali itu kita tetap bisa menyembuhkan. Kalau dia udah masih tepat gitu. Kadang-kadang masing-masing kan penolaknya gitu. Jadi berobat bukan dia obat yang paten gitu. Padahal dengan obat itu belum sembuh. Kenapa? Karena dia masih salah. Gitu loh. Mungkin dari bisa nyembuh gitu sama efeknya. Itu kayak sugesti kan buat kayak yang aman buat paten tuh kayaknya keren. Sebelum bukan keren paten itu dari dia prosesnya coba yang ngawur pasti. Tugas sembuh karena dia bisa ngawur. Gitu. Kalau teman-teman berobat jangan sebetulnya gitu. Benar. Gitu loh. Teman-teman dikasih obat mahal sekali kalau udah ngaco. Yang nggak ada gunanya. Jadi ini titik akhir ketika semua sudah ditegakkan posisinya oke, posisinya oke. Lalu pilihan terapinya adalah ini. Kalau ada pilihan lain ini, gitu. Itu ada benefit dan ada risk-nya, ada risikonya, ada keuntungan.
gitu. Ada cost, ada benefitnya, ada keuntungan yang dapat di situ. Artinya apa di sini? Jadi ketika teman-teman ini dua pilihan, ya pastikan kita harus punya etika bahwa mana pilihan yang terbaik, bukan pilihan yang mahal, bukan pilihan yang termurah. Jadi kalau ada diberikan suatu proses tadi kan ini harus dioperasi buka kepala dokternya. Ini stroke hemorrhagic, ini stroke perdarahan pecah darah di dalam kepala. Jadi ada hal dehidrasi di dalam kepalanya, mendesak otak. Ini harus buka kepala. Kemudian untuk darah gue kan pernah gue misalnya gue kepalanya buka batuknya ya kan berlian gitu ya. Nah, pilihan lain nggak gitu? Ya pastinya kalau di pilihan lain pasti ada. Pertanyaannya jangan milih yang yang terbaik. Ini berikanlah yang terbaik. Jadi saya jalan baik aja dok. Jangan saya jamin enak aja dok, yang murah yang bisa dikasih asuransi. Ya nggak kayak gitu. Ya ambil jalan baik. Yang baik pasti yang baik gitu. Jangan yang biasa aja. Atau paling mahal terprosesnya nggak bagus, nggak ada manfaat. Kalau belum yang baik. Ya. Jadi terapi itu dibagi ada medikamen dokter kalau bisa dengan medikamen persa. Ya, ini bentuk-bentuknya obat-obatan. Ya, antibiotik, paracetamol, panadol, apa namanya, isoson, kemudian Borexin, buah-buah obat, bahan-bahannya, baik itu herbal, sebagai farmakologi. Kalau medikamen itu hal di luar obat-obatan contohnya kan olahraga ya seperti ilmu ada hak pasien seperti untuk pertemuan jadi semangat obat jadi compliance yang meningkat. Compliance bukan klaim ya, bukan klaim. Compliance itu adalah kepatuhan berobat. Kalau kata compliance itu artinya kepatuhan berobat. Kepatuhan berobat yang mana gitu kan? Dipijit-pijit aja kan di berobat gitu ya kan? Atau diberikan apa namanya? Sebuah terbaik gitu kan? Ruangan nyaman, gitu kan? Ruangan nggak sumpah, ruangan AC, mungkin wangi, seger, bersih, itu terakhir ya bisa diberikan yang terus ada lagi nih terapi pasif dan non invasif. Pasif kayak kalau bingung ya pertama kan tidak tahu istilah pusing. Udah ini pasif itu melukai pasien. Non invasif tidak melukai pasien. Tidak gampang bagi contohnya. Kalau pakai definisi butuh saja. Invasif melukai pasien. Apa disuntik itu melukai pasien. Pasif juga melukai pasien. Ya. Tapi kalau masih cuma menyentuh kulit pasien, itu non invasif. Coba geli ya kan, gitu. Kecuali teman-teman coba yang sampai darah di kulitnya itu invasif. Terus kemudian berdasarkan simptomatik sama definitif. Simptomatik itu menyebutkan gejala, definitif itu menunjukkan penyakit. Teman-teman misalkan teman-teman ada demam tiroid, gejala-gejalanya ada demam, muntah, belit-belit misalnya. Demam dikasih paracetamol, mual dikasih ranitidin, muntah dikasih domperidone. Jadi ada obat-obatan yang mengurangi gejala, tapi tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah antibiotik. Paling itu ya, definitif itu menyerang sumbernya etiologinya, simptomatik yang ada gejalanya. Kalau itu biasanya juga pindah masyarakat yang lain, kasihan, dari tadi marah lagi lupa nyarinya, pastinya mual muntah jadi nggak jadi nggak ada support yang bisa masuk apa aja, jadi saling berkaitan. Kalau gitu jalan aja dong, kalau cuma dibunuh ya udah penyakit berpanjangan yang lagi kronik gitu. Jadi dua-duanya diperlukan. Untuk kenyamanan pasien, supaya pasien bisa lebih cepat membaik. Jadi teman-teman lihat ada jalan-jalan kaki, ada definisi elemen. Jika tadi misalnya
ingin ternyata akhirnya adalah donornya. Nah, definisinya sama tadi setengah satu materi tadi yang mau jalan morfin dan terus dikasih aspiril buat supaya mencegah pembuahan baru ya, kasih obat hormon tadi. Nah, berdasarkan tujuannya kita dapat jadi profilaksis paliatif. Profilaksis mencegah kurang mengobati paliatif itu dengan bisa diobati hanya bisa mendapatkan kualitas hidup. Contohnya kanker stadium 4 misalkan. Udah nggak saat ini ada obat buat menyembuhkan kanker depan atau masih adalah paliatif. Jadi hampir ada ini ya kan obat-obatan kanker di stadium 4 masih paliatif. Mungkin someday teman-teman misalkan melakukan sesuatu yang kan kolaborasi ya farmasi lah atau ikut nanti gitu misalkan gitu kolaborasi dengan farmasi gitu kolaborasi dengan dengan tenaga medis yang lainnya menemukan pengobatan kanker stadium 4 jadi mungkin soal kita lakukan lagi kanker stadium 4 paliatif menggunakan paliatif diobati gitu tidak kalian itu udah bisa diobati kalau tadi gagal jantungnya udah melar tuh ya kan udah nggak bisa balik ke normal lagi mungkin sekarang masih paliatif hanya meningkatkan kualitas derajat jantungnya udah nggak bisa diobati tapi sampai tiba-tiba bisa ada jantung misalnya gitu dengan sempurna gitu atau jantungnya yang melar bisa diberi lagi yang sekarang paliatif sampai bisa jadi kuratif seperti itu ya. Kalau profilaksis mencegah pasien kejang-kejang berulang jadi dari obat jam-jam gitu berikan obat yang tujuannya adalah mencegah supaya besarnya nggak cepat atau 2 jam 3 jam lagi nggak kerja padahal pengobatannya sifatnya mencegah misalkan teman-teman ideal yang paling gampang susah kalau pakai bahasa yang ini teman-teman rasanya badannya bisa aja tapi teman-teman pasien yang positif misalkan teman yang positif tapi teman-teman apa yang teman-teman sekarang nggak bisa apa-apa teman-teman minum C gitu kata minum ada yang seperti itu tujuannya adalah supaya jaga gejala tadi jadi belum jadi tapi udah minum duluan itu namanya profilaksis belum jadi tapi udah minum duluan namanya jaga bagus nggak ya ada bagusnya ada enggaknya gitu nggak semua bisa dicegah seperti itu karena teman-teman misalkan aduh mulai ini paling konyol gitu sakit dulu nih gua harus minum antibiotik ada ya namanya dulu paling kritis dulu menyebabkan itu nyolong seperti itu jadi seolah-olah segala-galanya bisa dilakukan sama antibiotik benar-benar jadi penyakit virus kalau penyakit virus nggak ada antibiotik hanya profilaksinya konyol saya bilang memang asal dari antibiotik yang asal bertahan juga benar-benar untuk mengobati sakit mulutnya kira-kira salah itu profilasi yang way salah seperti itu tapi kalau perlu kayak misalnya tadi pilih-pilih ya kan supaya nggak ngejajah ya jangan nunggu jangan berobat orang yang bisa obat jadi untuk mencegahnya minum obatnya nggak ngejajah gitu itu baru profilasi yang benar tahu kemudian prosedur tindakan medis ya ada yang repot dan masih sekali ya kalau teman-teman yang diagnostik ya kan kalau terapi yang mengobati jadi gampangnya ini tindakan terapi diagnostik ya MRI scan itu tindakan medis ngajak apa yang paling penting tadi ya tindakan medis ini juga teori ya karena saya bisa mendapat konsen daripada persetujuan misalnya itu yang saya bilang buat di scan tahan dulu jangan dulu kan tahan apa resikonya scan jatuh jadi gejalanya ya kan kalau pasien goyah ya kan kalau pasien ngam atau ketika disuntikan obat bisa alergi atau bla 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 yang lainnya seperti itu itu tangan kalau pasien nggak mau apa ya kan posisi scan gitu berarti menolak gitu kalau di sini ada apa gitu tanda-tanda kalau ada alergi rasa ada tertulis jadi informasi tadi harus dilakukan yang namanya dengan medis apapun itu informasi jadi simpelnya apa kita analisis juga kan tiga hal yaitu analisis teman-teman fisika dan pemeriksaan pemeriksaan fisik mana bagaimana itu akan menegakkan diagnosis sehingga prognosisnya benar
dan terapinya juga ya terapi dan proses sangat selesai. Ada mana agak terlalu terang gini. Sekarang udah vaksin ya dia. Kalau sendiri nanti vaksin bisa menyembuhkan HIV gitu ya. Kita bisa menyembuhkan kanker. Kira-kira sembuh itu kan? Iya, Oke, yang sangat bagus. Ya, ini yang banget. Jadi vaksin itu tujuannya apa sih? Vaksin itu bukan melawan secara vaksin itu adalah coach. Ya, vaksin adalah coach. Vaksin adalah trainer yang melatih badan khusus. Ya, yang ada di badan kita. Ya, itu. Ya kan. Kita punya sebulan kuri-kuri hasil beda yang ada yang berjalan bisa itu ya coach tadi, trainer tadi yang dimasukkan ke dalam badan kita dalam bentuk vaksin. Jadi sebenarnya vaksin itu tidak hanya gini ya, menghancurkan penyakitnya gitu, tapi malah imun kita. Nah memang benar bahwa tren saat ini adalah kita melawan kita sendiri. Jadi yang diberikan obat-obatan itu adalah bagaimana cara mengenali gitu. Karena gini teman-teman, bukan yang teman-teman lakukan sekarang ini, yang teman-teman sedang melakukan kuliah ini salah satu efek untuk melatih teman-teman itu supaya teman-teman bisa melakukan pemeriksaan A, melakukan operasi di MRI, melakukan operasi di scanner itu kan yang dilakukan melatih teman-teman gitu. Nah kalau kita memberikan obat-obatan terus itu tidak melatih kita sendiri. Sangat bagus sekali memang ketika vaksin ini diberikan ke tubuh kita. Terus kemudian muncul ibu yang merespon untuk membunuh penyakit yang masuk. Untuk COVID-19. Kanker bisa nggak bisa. Memang belum terapi. Kita lihat di perkembangan hal ini yang benar-benar berapa. Ada kanker yang ada di badan pasien itu adalah makhluk asing yang harusnya bisa dilawan sama imun pasien sendiri. Kok nama-nama ini bisa dong kanker juga bisa sama imun sendiri. Bisa salahnya kanker itu yang mekanisme escape, mekanisme melarikan diri. Jadi kanker itu yang kecerdasan yang luar biasa tidak dikenali sama imun kita. Gitu. Namanya harus dengan kenapa ada obat-obatan yang tadi tujuannya adalah menghans kekebalan tubuh kita dan menekan si kanker tadi supaya yang rasa escape tadi. Kita sedang lagi mengembangkan pengobatan dilakukan molekuler yang disebut sebagai jadi ini sangat jauh sekali untuk kedepannya dilakukan berbagai macam lalu HIV ini sangat khusus memang bukan biasanya kanker HIV ini menyerang tentara sendiri yaitu sel T itu menyerang limfosit T yang mana ini limfosit T itu harusnya menjadi perang buat teman-teman kita masuk tetapi di HIV itu memang probabilitas tingginya gitu misalkan darah yang dirusak zat A misalkan gitu jaringan A
kita punya bola tentara dong gitu loh. Sel-sel yang justru benar-benar menghancurkan si kuman penyakitnya tadi virus tadi gitu. Nah, tapi sialnya HIV itu kan dia menyerang sendiri gitu menyerang bola tangan sendiri, menyerang bola kita. Makanya banyak orang-orang meninggal karena HIV bukan karena HIV gitu. Karena bukan bolanya dia naik macam-macam yang harus nyari kita itu dia seperti itu. Nah ini memang sedang dikembangkan mekanisme cerdas dia gitu. Mungkin gimana caranya untuk menemukan siasat itu ya kan gitu. Dan dengan imunoterapi gitu, kita bisa menghindari dari HIV hal yang ini kita masing-masing menggunakan HIV atau agar banyak meredam HIV lagi gitu, supaya si HIV itu tidak mesasar kalau hanya dam tidak membunuh 100%. Di perkembangannya dilambatkan walaupun tetap lambat gitu loh, tapi dilambatkan gitu. Jadi ketika kita sudah punya bal-bal tubuh terhadap virus-virus A, ketika kita masukkan virus untuk yang kali-kali langsung dihajar, ketika gagalnya langsung dihajar gitu. Jadi sudah mengenali. Jadi prinsip dari imunoterapi adalah kalau sudah dikenali kapanpun dia masuk dia bisa kita selesaikan kecuali imun darah turun ya imun turun makanya kita bisa kena demam tifus fase 2 sih kita bisa kena darah yang berkurangnya sih kan udah berbentuk kembali itu kalau sudah berbentuk bola-bola tubuh harus dikarikan dimasukin virus yang sama ya harusnya dihajar memang benar itu kalau virus sama karena virus harian itu memang banyak dia satu dan dua dia seperti gitu kalau kena varian lain itu bisa benar gitu atau opsinya adalah bola-bola bilang ya bilang gitu loh. Dimana dalam buruk sekali ini bisa nana untuk kesehatan lainnya seperti itu. Jadi ketika virus datang atau bakteri datang benar-benar darah di badan tidak dibunuh sama sekali. Kalau yang bilang tidur atau enggak tadi itu kan dari membunuh virus itu. Jadi ketika virus itu ketika masuk dalam tubuh kita itu dia sudah sel hidup. Kalau nggak masuk sel hidup dia nggak akan hidup. Kayak di darah ada sel hidup yang dia nggak akan hidup. Virus itu. Nah, ketika dia masuk dalam tubuh kita masuk dalam sel-sel itu dia akan berkembang dalam sel itu. Itu yang kita sebut namanya mekanisme sel reproduksi virus atau dalam bahasa dulu huruf dan isogenik seperti itu. Nah, ketika macam-macam sel dia memperbaiki nah sebelum sisi sel yang dianggap virus tadi itu banyak diri sel yang anak virus tadi dibunuh sama imun tubuh kita dibunuh sama NK sel dibunuh sama sel T sel sebagainya tidak dibunuh virusnya directly tapi virus yang ada dalam sel yang lagi berkembang lagi beranak di dalam selnya dimatikan ini biar misalkan teman-teman kita mendidik gitu virus masuk ke dalam teman-teman supaya teman-teman nggak boleh jadi lebih dari orang lain dibunuh terlebih dahulu. Gitu. Nah, yang bilang sama teman-teman yang punya di dalam kita juga seperti itu. Ketika sel-sel masuk virus sebelum virusnya itu berkembang dalam satu sel-sel yang dibunuh. Jadi virusnya berkembang itu nyap seperti itu. Ada virus yang bisa bersemayam dalam bertahun-tahun yang adalah hepatitis B. Jadi bisa kita bisa dam tetap bersemayam dan tetap berkembang secara di dalam apa itu yang kita bahas lebih mendalam ini membahas virus di mana virus hepatitis B ini dan kroniknya dia bisa bertahan dan mati dalam tubuh kita ya kan gitu bahkan ada orang yang dia secara lama seperti itu yang dalam peran sel-sel yang ada di dalam banyak kalau kita lihat cek dia dua ada yang rusak di otak atau hanya menjadi kanker atau pada dia itu seperti apa. Nah, masih bingung. Ada lagi. Iya. Jadi kan anak-anak penyakit hormon itu nggak suka karena kan hormon itu dia yang bisa membuat sel keluar dan berubah jadi apa keluar samanya itu dasar atau lain-lain. Contohnya apa?
Asma ya namanya. Asma jelas-jelas konek karena bertahun-tahun bulan-bulan bahkan dari hidup. Jadi paling gampang ya gampang. Asma itu adalah kita berhubungan dengan aktivitas dari tubuh kita atau alat gila kita bisa sebut. Jadi yang anak aja mengoperasikan kita akan jadi asma. Jadi respon baik dari tubuh kita. Atau orang-orang yang ada jadi biasa aja, nggak bersin sekalipun di orang lain tidak biasa. Gitu. Nah ini adalah respon baik kita akan mempunyai itu memiliki kan yang biasa sama. Kayak kita jarum biasa aja. Atau kata saya bisa aja. Karena biasa kita bisa misalkan bisa berandang ya kita bisa. Tapi di orang lain saya bisa sedikit atau saya lihat itu nyarinya luar biasa. Jadi manusia itu memang respon masing-masing. Ada orang-orang yang dikatakan saya tadi gitu. Punya respon yang berlebihan terhadap sesuatu dan mama kayak ada yang ingin jadi kesal, ada orang yang bersin, orang yang batuk, atau orang yang biasa aja gitu. Tapi di video dia jadi susah karena respon terhadap ini berlebihan. Nah, dia punya respon yang mengaktifkan tadi namanya mengaktifkan imunologi ya atau mengaktifkan kebuatan sistem alam ada tahu yang atau ada yang makan kacang-kacangan yang jadi gatal ya saya makan kacang-kacangan biasa aja gitu teman-teman juga kacang karena ada respon menyelektif terhadap protein yang ada di kacang gitu nggak sama bisa jadi orang memiliki individu tiap ini ikan masing yang respon terhadap zat-zat tertentu baik gitu cuma kita nggak tahu aja kayak saya hanya aneh-anehan di bulan-bulan tertentu Januari kalau berada dingin dan saya gatal seluruh bulan gatal tetapi di bulan lain kena biasa aja aneh-aneh juga bingung kenapa bulan-bulan kita gatal apa di bulan Januari ada suara mungkin banyak polen banyak serbu yang apa namanya alami kan orang erupsi kita saya nggak semua kan mbak saya udah punya air ya kalau di Januari ini bisa disalai dengan bahan tidak bisa jadi dengan hujan saya jadi gatal tapi di hari lain dengan biasa aja gitu ya ini Yuni ya seperti itu saya kali gitu ya asma juga seperti itu jadi itu punya kenyang sesak ketika ada debu gitu tapi hal lain selain dingin capean stres itu ada yang stres gitu tapi dingin debu itu nggak apa-apa nah ini sebenarnya bukan penyakit sebenarnya kalau bilang ini adalah stres baik dari tubuh cuman karena sudah sesak dan mengganggu kita ya seperti itu bagaimana caranya supaya dia nunggu kalau bukan kita gitu jadi yang dia terus baik tadi gitu kayak saya maka mudah-mudahan gatal ya gimana caranya supaya dia nggak usah makan udah selesai gitu jadi ini bukan satu hal yang bisa disembuhkan atau bisa disembuhkan karena memang respon terbaik itu tidak dikasih gitu kalau misalnya saya sekarang kita harus ganti gitu jadi omongan baru jadi makhluk baru gitu jadi kalau sudah tahan bertahun-tahun karena seperti ini yang bisa lakukan dalam kadang ada beberapa pasien kan yang ketika dia lah haid tiba-tiba hilang yang ketika dia belum beranak tiba-tiba asma hilang gara-gara sembuh sebenarnya bukan masih sembuh karena berenang tapi kadang kapasitas paru-parunya meningkat gitu dia berenang hati-hati kapasitas paru-parunya yang tadinya cuma 3.000 cc naik 4.000 cc sehingga sebenarnya dia harus kena dia jadi nggak tahu kabar dia menyesal gitu jadi seolah-olah benar-benar saya bilang seberat tetap asma dia cuman responnya jadi lebih kecil karena kita tahu bisa gitu kantang juga sama seperti itu jika tidak sampai semakan sudah diralat terakhir pengen berhilang kata-kata hilang tapi saya bisa jadi dia hanya guru gitu yang selalu bangun lagi gitu jadi makanya dalam yang kita kadang bilang
sembuh. Tapi yang kita bisa jangan kontrol. Sama kayak kucing manis bisa disimpan ya kalau memang yang manis sekali tiba-tiba dibuang semua gitu. Karena kan kunci motornya udah rusak gitu. Jadi yang dilakukan adalah melakukan mekanisme supaya jangan ya orang banyak gitu. Dengan begitu gulanya naik gitu. Dengan begitu seolah-olah sudah sembuh, padahal kalau nggak mengontrol ya kencing tidak lucu. Sama kayak kalau kita setelah kita bersih dari perjalanan yang melakukan aksi-aksi yang menunjukkan angka-angka itu yang kembali yang itu nama-nama atau ngawet, stres, ragu-ragu dirinya, kemakan barang-barang itu akan menunjukkan angka-angka yang dua kalinya seperti itu. Jadi jujur yang berarti padahal baru lagi dia udah kontrol. Itu selesai. Gimana Mbak? Baik, terima kasih. Lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang khusus semua ada prinsip begini yang mulai pada yang tadi kadang-kadang membantu ini saat dari teman-teman dapat banyak ketika belajar tentang penyakit apa ya sering kadang-kadang jauh-jauh jadi pada tidak bahwa virus itu harus masuk ke living cell atau living thing harus masuk ke sel duduk selama sel duduk dia bisa berkembang gitu. Kalau sel-selnya sudah masuk semua maka dia bisa bertahan sampai proteinnya atau sampai hancur karena lingkungan. Itu makanya dalam COVID ketika dia nempel tangannya di logam di makanan plastik itu ada waktunya dia jangan di plastik lama dia berapa lama gitu. Seperti itu ya itu bisa dia gitu dia berada sel yang terpercik ke plastik tadi atau memang virus yang non viable di dalam sel yang melayang kayak bahasa sederhananya virus yang melayang yang nempel dan dia hanya tidak belum baru seperti itu. Makanya ketika kita pakai sabun rusak lah virusnya karena kita adalah kayak masing-masing tujuan dari sabun adalah rusak protein dan DNA si virusnya gitu. Jadi kalau orang itu mati ya dan tersebut sebagai matang ya itu sel-sel di dalam tubuhnya masih secara berangsur-angsur enggak semua berdaun enggak gitu loh. Karena ada beberapa waktu yang mana sel-sel itu memiliki masing-masing survive sampai waktu tertentu gitu. Jadi enggak semua sel mati sampai mati jadi semua enggak. Tapi ada sel masih bertahan. Karena ada sel-sel yang udah mati duluan, yang hancur duluan gitu. Ada sel-sel masih bertahan gitu. Ada sel-sel yang masing-masing lama gitu. Jadi enggak akan mati, semua mati gitu. Yang akan mati maka sistem down tapi sel-sel kita masih ada yang hidup, masih ada yang udah ada teman-teman. Makanya ada kultur kan. Ada yang bisa diambil dari ganya disimpan, ada yang bisa dinormalkan kan gitu. Kalau misalnya meninggal masih ada organ yang bisa dinormalkan kira-kira kalau misalnya kan lensa ini jauh udah mati udah nggak ada yang tapi masih bisa masuk ke dalam wadah ya kan gitu yang dia masih hidup beberapa saat apalagi kalau masih masuk ke itu ya kan dia masih panjang gitu. Nah ini kan kadang-kadang ada sel-sel
Jadi ketika orang kena virus itu tentunya ya main-main itu selama ada sama hidup ya bisa jadi si virus masih berkembang di dalam sel-sel tersebut, entah gimana caranya ya kan kita tahu random itu. Terus yang kedua dan ketika dia nggak di dalam sekali dia masih bisa juga di luar sel-sel dalam tertutup sampai dia menemukan sel baru yang hidup dengan menangkan ada sendiri sama lingkungan gitu loh, karena perubahan atau subur juga. Jadi ketika COVID itu meninggal kan ketika dia bernapas percikannya itu nempel dia, nempel dia, nempel di badan dia, nempel di mana-mana ya. Ketika dia nafas sini atau dia mau mengangkat sesuatu pasti semua tangannya itu kena percikannya gitu. Nah jadi memang semua badan itu memang ada kontaminasi dari virus baik dalam maupun luar itu. Nah itu kan tadi kalau kita tidak membersihkan darah sempurna, percikan itu yang masih membutuhkan sel-sel atau sel yang mati yang masih mempersayangkan si virus itu. Nah untuk mengantisipasinya tadi kita hindari dari kontak dengan tubuh pasien, kita nggak tahu random di mana percikan ini berada dan mana virus itu ada yang masih ada mati, ada yang masih normal tidur kita harus menunggu sabar gitu masih. Oke. Ya. Pertanyaan lagi. Saya mau tanya. Ya, silakan. Gimana? Jadi ngomongin sel ini kan pernah baca ada dirinya tapi obat kanker lewat sel kanker. Sel itu sel bahasa balik. Ya, jadi saya baca lagi sel ini kan belum punya jadi saya bilang ya ini tuh dapat membantu bikin dia misal satu hal. Kalau penyakit atau penyakit obat sama ini atau ini cuma efektif ada kanker. Terima kasih. Ya, pasti benar-benar kita bahas pertanyaan ngeri semua. Sudah semuanya. Jadi pada dasarnya sel kita bisa berbagi segala penyakit maksud yang ini masih jadi dia diambil dari kalau zaman bukan lahiran pelajarannya dibunuh kan masih dicuci kan anak-anak sekarang sebagian dari sel itu bisa diambil bisa diapakan jadi kemudian ya ketika kita disatukan kan kita bisa bukan jadi macam-macam ketika kita sampai tiba-tiba kita kasih dua ya kan kita bisa dan hal-hal gagal atau kita nggak pernah bunuh dari saudara kita yang belum coba bisa keluarga yang belum dari diri kita sendiri. Udah diambil dari pasien saya di awal tadi gitu. Sekarang kita bawa pasien gitu. Jadi lahiran kita sangat meningkatkan lahir di masukin ke babak untuk saat seandainya ada bagaimana leukemia yang harus membutuhkan organ ganti organ maka bisa ditentukan dari sel punya itu adalah sel basic sel iman atau sel muda yang masih bisa berbentuk menjadi sel apapun bisa jadi liver bisa jadi otot bisa jadi tulang dan juga seperti itu yang sebagai pengobatan untuk masalah karena ya dia penyakit banyak dan saya masih tahu dari mana persentase dari daerah banyak sama-sama lama di luar ini banyak banget persentase dari mereka tujuannya adalah untuk donor gitu jadi angka kan sangat berparu-paru gitu aja kalau rusak nanti sama-sama baru kesimpulannya itu juga ya kamu apapun itu yang bisa diganti sama satu cara gitu. Ya itu teknologinya udah poin-poin uangnya ini bahan-bahan baru selalu jangan main-main.
gitu ya. Nah, bingung. Ya sering-sering lah statement kayak gini gitu loh. Misalkan tiba-tiba ada tetangga yang meninggal kebetulan ada bapaknya kita. Ini kita jangan ngomongin COVID-19 dulu ya gitu. Kan kalau COVID-19 layak susah kan. Kita ngomongin settingannya sudah selesai pandemi ya jauh pandemi. Sering kasih ketemu sama mama gitu ya. Ketika ada yang meninggal gitu. Terus mereka kayak emosi gitu ya. Terus ngomong ini ya. Si bapak itu meninggalnya jangan banget ya gitu. Sering. Itu juga lain bagian dari gosip juga ya. Ya dibalas aja gitu. Ya namanya meninggal enggak apa-apa. Makanya dari tanah. Gila banget sih itu statementnya yang paling ganggu gitu ya. Si bapak ini mendapat yang berat dari berkembang jadi hal-hal sifatnya uzon kan mungkin karena dia pokoknya banyak jimat segala macam jadi berbahaya. Nah, jadi statement itu tidak sepenuhnya salah. Apakah tidak ada lagi salah lah gitu. Yang namanya meninggal itu adalah dan tidak ada yang meninggal yang salah. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong meninggalnya mendadak ya memang semua meninggal itu ada tidak ada yang nggak mungkin ya meninggal berarti meninggal kan gitu ya itu kumpul gitu soal sosial ya lu apa kan gitu meninggal gitu kalau misalnya meninggal tidak mendadak kita punya berita kabar dari jin kabar dari orang seperti itu yang seolah-olah ramah tadi ya yang meninggal apa namanya yang memang agak matang dari saya juga agak tampil dari ramah harusnya memang prediksi ya lebih tampan gitu gimana lagi cukup udah clear banget kalau udah banget ada screenshot buat tesnya. Jadi belum. Udah. Ya. Kemarin 4 jam. Sekarang ini di 18 jam. Nanti berikutnya 12 jam seterusnya pendek gitu. Jadi saya kasih waktu 1 kali 18 jam untuk menjawab. Bahkan 4 jam. Sekarang baru 12. Besoknya lagi 6. Besoknya lagi 4, 3, 2, 1. Ya ini silakan 18 jam yang menjalankan ya dengan bahasa sendiri ya. Saya udah ngajarin dari gimana caranya membahasakan sendiri itu dengan bahasa yang lebih PP kemudian transformasi menjadi berita sendiri. Udah punya kan yang belum. Oh ya udah tahu gue dari sini email oke buat teman-teman masih kita buat biar bisa baca. Oke, saya close dulu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Soal tanya dari saya tadi benar ada Allah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.